Kalian bosan gak sih background videonya itu-itu aja? Tenang aja, karena sekarang kita akan pergi ke Yap, Australia. Setelah lulus SMA, di otak gue cuma kepikiran dua pilihan. Pertama, melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah, atau yang kedua, Australia. Kenapa gue bisa kepikiran untuk pergi ke Aussie? Hal itu dikarenakan saudara gue udah pada di sini, jadi gue mendapatkan sedikit banyak gambaran tentang gimana kehidupan di sini. Dari situlah gue sangat tertarik dan kubulatin niat untuk pergi ke Australia. Dan yang selanjutnya terjadi adalah Corona, COVID-19, pandemi. Virus ini benar-benar jadi masalah buat satu dunia. Gua pun kena imbasnya. Gua dapat kabar bahwa Australia menerapkan kebijakan close border dan penerbangan diperkirakan baru akan kembali normal di tahun 2024. Saat dengar itu, I feel hopeless. Kayaknya mimpi gua ke Australia nggak kesampean deh. Setengah tahun pun berlalu. Bulan Februari 2022, gua dapat kabar lagi bahwa Australia bakal reopen borders untuk full vaccinated travelers. Saat itu juga gue langsung chat agent gue dan ngurus semua berkas-berkas yang diperluin untuk apply visa student. Tanggal 3 Maret gue pun berangkat ke Jakarta. Tujuan ke Jakarta adalah stay dulu di sini, seandainya tiba-tiba disuruh medical check up, bisa langsung pergi check up. Ya sekalian pergi liburan juga lah. Iya. Lanjut ke proses apply visanya. Perkiraan awal yang diberikan oleh agen gua yaitu 2-3 minggu udah disuruh medical check up sama pihak imigrasi. Tapi, kenyataannya udah sebulan lebih gua stay di Jakarta dan masih nggak ada kabar lebih lanjut dari pihak imigrasi Australia. Ditambah lagi ada satu teman gua yang apply bareng, dia udah disuruh check up plus udah masuk visanya. Ya, kalau kayak gini gua cuma bisa pasrah aja sih. Sampai tanggal 11 April 2022, penantian panjang pun berakhir. Hari ini tanggal 11 April 2020, akhirnya disuruh check up juga ya. Senang banget sih. I can stop smiling right now. Ya lebih ke lega sih. Soalnya udah penantian 1 bulan juga. Dan kalau udah disuruh check up itu udah 1 step lebih dekat menuju visanya keluar. 2 hari kemudian gue langsung berangkat ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Perjalanan 1 jam lebih dari tempat gue sunter ke Bintaro. Dan medical check up pun dimulai. Prosesnya memakan waktu 1,5 jam, dan setelah semua selesai, gue dapat voucher mie ayam gratis. Ya, lumayan lah. Keesokan harinya setelah medical check up, tanggal 14 April, gue ingat banget nih, jam 4 sore, lagi di dalam mobil, jalan tol, gue dapat kabar bahwa visa gue udah granted. Rasanya ya seneng sih, tapi nggak sesenang pas disuruh medical check up. Soalnya, yang bikin deg-degan tuh nungguin kapan medical check up-nya. Itu kayak penentuan visa kita diterima atau ditolak. Dan kalau udah disuruh check up yang agent gua ini, 80% udah pasti masuk. Jadi ya sesuai perkiraan lah. 6 hari kemudian, tanggal 20 April, gua terbang kembali ke hometownku Pemangkat. Ya sebelum ke Aussie, mau pamitan dulu sama orang tua, sekalian puas-puasin di Indo. Sebelum ke Aussie, aku mau gunting rambut dulu deh. Udah lumayan bosan sama rambut panjang. Dan ya sekalian coba hal baru. Jadi ya aku mau gunting rambut yang agak pendek kayak basket oke sih, ya gak sih? Ya tanpa pikir panjang-panjang langsung aja kita gunting. Let's go. Gimana? Bagus gak? Tapi rambut pendek kayak gini nyaman banget sih. Sekarang jam 12.30, it's 1 hour before I leave my hometown. Yeah, I have a mixed feeling right now. I don't know, is this happy or sad? But yeah. Inilah yang akan terjadi kalau kalian tinggal sangat jauh dari bandara. Jadi flightnya jam 7, jam 1 udah harus mulai jalan. Seberapa jauhnya? Ya kira-kira inilah gambarannya. Gua stay 4 hari lagi di Jakarta, and the day finally come. 6 Mei 2022, hari dimana gua akan terbang ke Australia. Dan gua perginya sendiri, yang artinya gua harus urus semuanya sendirian juga. Mulai dari check-in, boarding, dan lain-lain. Kalau kalian nanya susah nggak sih ke luar negeri sendiri? Apalagi ini pertama kalinya gua ke luar negeri. Menurutku sih enggak ya, pokoknya pandai-pandai kita aja lah. Kalau bingung ya jangan malu bertanya.
Penerbangan dari Jakarta ke Australia memakan waktu 8 jam. Ngapain aja di dalam pesawat? Ya, baca, nonton, makan. Ini dia main course atau makanan utama dari flight kali ini, yaitu dada ayam, kentang, roti, dan sayur-sayuran lainnya. Gua awalnya ada ditawarin 3 pilihan makanan antara tahu, ayam, atau mie. Ya, gua pilih ayam. Ternyata pas datang, ayamnya kayak gini. Mirip makanan bodybuilder pas lagi fase cutting. Dari segi rasa, oke lah. Walaupun dikasih bagian dada, dagingnya nggak alot, jadi nggak susah makannya. And this food fill me up a lot. Bikin kenyang banget sih. Sesi makan pun diakhiri dengan segelas red wine. Lampu dimatiin dan gua pun tidur. Beberapa jam kemudian gua terbangun dan lihat ke jendela. Hal pertama yang langsung gua sadari adalah gua udah nggak di Indonesia. Oh ya, selama di dalam pesawat, staffnya selalu nawarin snack atau minuman, jadi ya nggak bakal kelaparan lah. And of course those customers returning a warm welcome home. Once again, ladies and gentlemen, thanks very much for travelling with Qantas and good morning. Kenalan dulu lah, kostum gitu. Ini dia view dari apartemenku. Ini lantai 51. Tuh. Kalau ke bawah kayak gini. Dingin banget. Ya, gua datangnya bertepatan dengan winter. Parah sih, ini dinginnya dingin banget. Dan yang bikin dinginnya berkali-kali lipat adalah angin di sini tuh kenceng banget. Hai, hari ini tanggal 15 Juli 2022, berarti udah 2 bulan lebih gua stay di sini. Gimana rasanya? Ya, gua jelasinnya pakai lirik lagu dari Taylor Swift aja deh. Sekarang gua tinggal di apartemen Holden Tower, Sydney. Yuk, gua mau ajak kalian lihat fasilitas apa aja yang ada di apartemen ini. Kita ke lantai 23. Menurut pemikiran sotoy gua sih, angka 23 diambil dari nomor punggung LeBron James atau Michael Jordan. Keluar dari lift, kita bisa langsung lihat ada gym atau fitness center. Gua nggak gym di sini sih, karena alatnya nggak terlalu lengkap, jadi gua ada member di tempat lain. Di sini ada semacam wastafel gitu, tinggal dipencet, bakal keluar air dan ini bisa diminum. Kita lanjut ke bawah. Ini kayaknya tempat main tenis deh. Jadi bolanya dipantulin ke dinding sana gitu. Dan kalau kalian mau main di sini harus booking dulu. Gue pernah lihat orang bule main di sini sih, tapi gue gak pernah coba, jadi lanjut aja ke tempat kardio. Ya, kira-kira kayak gini lah tempat kardionya. Ya, lumayan lengkap sih. Kita lewat sini dan kita pergi ke kolam berenang. Di sini juga ada toilet. Dan ini dia kolam berenangnya. Ini kolamnya airnya hangat ya.
Dan di sini ada sauna. Yap, kira-kira kayak ginilah saunanya. Dan di sana, di depan sana, ada tempat rendam air panas gitu. Kayaknya gue mau rendam deh. Paling benar udah kalau day off berendam di sini, melepas penat. Itulah fasilitas-fasilitas yang ada di apart gua ini. Ya standar apart-apart di Sydney lah. Oke, sekian untuk video hari ini. Ya gitu aja sih dokumentasi pertama kali gua ke Australia. Oh ya, gua mau coba aktif di TikTok. Kayaknya seru deh. Kalau kalian mau follow, silakan follow TikTok gua. Kedepannya gua bakal bikin konten yang menarik juga di TikTok. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!